Izin izinkan saya untuk jadi co-host dulu, Pak. Nanti saya share dari sini materinya. Saya Ya, belum buat dijadikan co-host. ya saya juga udah mempersiapkan buat jaga-jaga kalau Dokter Setio nggak bisa co-host kita udah backup datanya. Ya, oke. Ya, mau ditampilkan slide-nya, Dokter? Silakan. Saya tampilkan ya, Pak. Izin Ya, saya silakan tampilkan. tampilkan. Mudah-mudahan bisa bagus. Terima kasih. Saya diterima ya. Ya, udah. Oke, segera kita mulai. Akan saya buka. Ya, selamat malam semua para peserta Zoom pada malam hari ini. Apa kabar? Uh, Aitera Care, mana ini suaranya? Aitera Care, mana ini pesertanya? Pada nggak ada suara. Aitera Care, sehat, Sehat, cantik, cantik, kaya. kaya. Ya, Sehat, semuanya. cantik. Ya, semangat pagi ya buat semuanya. Kita bersuah kembali pada malam hari ini di Zoom Produk setiap Jumat malam. Oke, bersama kami dari Prime Sinar Sejahtera, Prime Indonesia. Malam ini co-hostnya mungkin agak beda, biar dibawakan oleh Rimonik, kemudian ada Ibu Suci. Nah, malam hari ini karena moderatornya lagi, hostnya lagi belum masih terjebak macet ya, jadi saya take over dulu sementara, nanti mungkin bisa dilanjutkan. Juga masih di kantor ini, jam 7:30 malam ya, suasana kantor masih udah sepi, ya kan, semua udah pada pulang. Besok kita masih buka seperti biasa hari Sabtu, dan kebetulan Sabtu besok kita juga ada acara kegiatan di PMI, ada acara donor darah di kondominium Taman Anggrek jam 9 pagi. Mungkin ada teman-teman yang bisa hadir, bisa ikut, mau berpartisipasi, mau donor darah, mau prospek, silakan di kondominium Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek jam 9 pagi kita ada kegiatan donor darah di sana dalam rangka Lions Club melakukan baksos di sana. Ya, oke. Malam hari ini kita ada tema seperti biasa, selalu membawakan tema-tema yang menarik buat para teman-teman leader, teman-teman semua. Hari ini adalah peran Aitera Care dalam penanganan peripheral neuropatik oleh Dr. Setio Budi Prajitno. Oke, memandu acara pada Zoom malam hari ini, dan nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, berkomunikasi dengan beliau setelah sesi yang beliau bawakan, nanti bisa diketik di chat box atau ditanyakan secara langsung. Oke, karena waktunya sudah di atas 19.30, maka tanpa berpanjang lebar lagi, waktunya saya serahkan kepada Dr. Setio untuk memandu kegiatan Zoom meeting atau webinar kita pada malam hari ini. Silakan, Dr. Setio. Baik, terima kasih. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, nama-nama kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prime Indonesia, jajaran manajemennya, karena ini adalah kesempatan yang sangat istimewa buat saya bisa bersilaturahmi bersama teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota, bahkan beberapa yang di luar negeri. Ini sangat-sangat istimewa buat saya. Saya mohon izin ingin menyampaikan pada malam hari ini satu materi yang bisa kita diskusikan, yaitu bagaimana peran ITERA atau produk-produk ITERA dalam memberikan suatu perbaikan pada kondisi-kondisi dengan gangguan saraf di perifer. Artinya adalah bukan di susunan saraf pusat, tapi di perifernya. Kenapa ini harus dijadikan satu tema atau satu bahan untuk diskusi? Karena sering sekali terjadi dan kita seolah-olah
hilang atau tidak sadar bahwa sesungguhnya ada satu kasus yang sangat serius atau kita sedang berhadapan dengan satu kasus yang serius. Meskipun tanda-tandanya atau gejalanya itu sangat sederhana, kesemutan, baal, atau hal-hal yang sifatnya adalah tidak di satu organ tertentu, tapi di tepi, di permukaan kulit kita. Nah, inilah yang menjadi bahan seharusnya kita mulai berpikir kalau ada tanda-tanda tadi satu gangguan pada saraf perifer, yaitu saraf ya, yaitu di permukaan kita. Ini tidak serta-merta menunjukkan adanya kelainan atau gangguan di perifer, tapi juga melibatkan ke organ lain, melibatkan kesusunan saraf pusat. Sehingga dengan demikian kita akan jauh lebih waspada, jauh lebih mengantisipasi, bahkan membuat saya seharusnya ini tidak terjadi atau tidak boleh terjadi. Karena kalau sampai ini terjadi berarti kita sudah masuk dalam koridor komplikasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau ada gejala neuropati perifer atau gangguan persarapan di perifer, ini merupakan komplikasi. Tolong jadi catatan penting. Ini merupakan tanda komplikasi, artinya sudah dalam kondisi yang serius. Mudah-mudahan kunci pembicaraan kita ada di sana. Walaupun bagaimana mencegah jauh lebih murah, jauh lebih mudah, jauh lebih efektif dibandingkan kita dengan berhadapan dengan kasus dengan yang sudah komplikasi. Saya ingin memberikan ilustrasi yang mungkin akan bisa membawa diskusi nanti, yaitu kita punya susunan saraf pusat dan seolah-olah kita hanya berpikir dari kepala kita. Ternyata dari kepala kita, dari kita akan keluar 12 saraf perifer. Ini udah saraf tepi, bukan saraf Saya pusat salah lagi. dulu, Dok. Dokter Setio, saya salah. Ini Silakan. ada beberapa teman-teman yang komen suaranya nggak jelas dan mungkin dokter terlalu dekat ke mic sehingga suaranya kecil dan mungkin ada Kurang beberapa yang jelas. tidak mendengar suara dokter secara langsung ini. Atau bagaimana kalau kamera saya matikan? Jin Iya, supaya mungkin lebih kurang kuat sinyalnya. nanti Mungkin atau silakan. Ya, ya kamera saya akan matikan. Nah, mudah-mudahan suara saya akan jauh lebih bagus. Suara saya akan jauh lebih diterima oleh teman-teman semua. ya, Sekali lagi silakan. eh, jauh jauh lebih bagus ya. Saya sih merasanya lebih baik, Dok, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Baik baik. Coba saya akan jauhkan juga dari mic suara saya ya. Iya lebih baik dokter. Telepon dulu dah. Baik, saya akan ulangi lagi. Di kepala kita adalah susunan saraf pusat, tapi dari susunan saraf pusat itu keluar 12 saraf. Dan saraf ini adalah saraf perifer, bukan saraf pusat. Ini yang saya katakan dari awal, kalau ada sesuatu di perifer, itu jangan berpikir itu ada di lokal, tapi pasti akan ada susunan saraf pusat. Ini ada 12 saraf keluar, bagaimana untuk penciuman kita, bagaimana untuk mata, dalam hal ini adalah mata, bagaimana akan kita mengunyah, gerakan yang ada di muka kita, di wajah kita, kemudian telan, pergerakan di leher kita, terus kemudian di mata kita secara tersendiri terlepas dari yang lain. Karena mata ya juga sama atau dari ke kanan ke kiri ke atas ke bawah karena ada saraf dapat enam ini kemudian saraf dapat ini adalah pendengaran. Kemudian saraf sampai ke bagian lambung, bagian pencernaan kita. Demikian juga dengan saraf yang di bawah ini. Ini menggambarkan sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada korelasi antara perifer dan pusat. Ini mungkin akan jadi dari mulai 1 sampai 12. Terus sampai 12 ini untuk 12 ini ada kenapa? Lidah kita. Jadi dari keseluruhan ini adalah perifer.
Kalau ada tanda-tanda di organ, di bagian organ kita saja, itu sudah kita masuk dengan pusat. Demikian juga dengan dari mulai leher sampai tulang ekor. Jadi dari kepala dan sumsum tulang dari atas sampai itu susunan pusat. Susunan saraf tepinya keluar dari mulai leher, kepala kita, dada kita, yang kita sampai ke tulang ekor bagian bawah. Ini yang keluar dan aku bersaraf secara perifer seluruh organ kita. Jadi ketika bicara perifer atau adanya neuropati di perifer, berarti akan memberi penyusunan organ yang bukan di susunan saraf pusat. Sekali lagi ini adalah gambaran jelas bahwa gejala gangguan saraf di tepi itu harus diasumsikan adanya komplikasi pada susunan saraf pusat kita, pada susunan saraf secara keseluruhan, atau melibatkan susunan saraf pusat. Gangguannya seperti apa, dokter? Bisa berupa tidak bisa stimulasi, atau tidak bisa juga menghambat. Jadi kalau di sini ada stimulasi, merangsang, di sini menghambat. Yang harusnya adalah seimbang. Tapi kalau gangguan perifer terjadi, neuropati terjadi, maka antara simpatis dan parasimpatis itu pasti akan mengalami gangguan. Harusnya bisa dihambat dengan optimal, tidak terjadi. Harusnya bisa ditingkatkan atau distimulasi dengan optimal, tidak terjadi. Ini akan memberikan satu gambaran bahwa betul-betul sudah terjadi gangguan persarafan. Meskipun eh, gambarannya atau hasilnya itu hanya tergambar pada perifer. Ini yang terjadi, atau ini akan lebih mudah gambaran kita. Baik secara sensorik, rasa, maupun gerakan, ini akan secara keseluruhan Pelanggan yang kami hormati, melibatkan susunan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun ada Cipendei, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. maka Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat memegang sampai kereta berhenti dengan sudah sempurna. ada gangguan. Terima kasih Pemegang dalam atas pengertian kepercayaan Anda bergerak. menggunakan jasa layanan kereta Karena api di sini ada Indonesia. lilin, harusnya dia bisa bergerak. Sampai jumpa pada Seseorang perjalanan mungkin menjauh, berikutnya. tapi kemudian Dear passengers, in a moment, tidak melakukan arrive gerakan at menjauh. Cipendei Station. Kebalikannya, Those of you who enter at Cipendei Station, please prepare itu yourself. tidak terasa. Check your luggage Ini and adalah gangguan belongings. Mungkin Make dok sure that bisa nothing is left diberhentikan dulu behind. dok. Your Dokter safety Setio, is boleh forbidden. di break dulu kan dokter itu lagi di kereta, suara pengumumannya kayaknya kenceng banget. Ya, karena maaf teman-teman semuanya Bapak Ibu, Dokter Setio ada lagi dalam perjalanan di kereta, jadi setiap kali ada pemberhentian pasti ada suara dari layanan informasi yang ada. Oke. Ya, suaranya juga masih kurang bagus karena Dokter Setio lagi di perjalanan. Mudah-mudahan nanti suaranya bisa semakin bagus deh. Oke, Baik, Dok. terima kasih. Ya, silakan Dok, dilanjutkan. Diulang lagi ya, oke, diulang lagi ya. Ya. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mohon maaf. Saya perjalanan dari Bandung menuju ke Surabaya dan lanjut ke Jember. Saya mohon maaf sekali lagi. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah satu ilustrasi, satu gambaran bahwa susunan saraf pusat dengan susunan saraf perifer atau tepi itu tidak akan pernah lepas. Ini adalah mewakili karena itu adalah serat-serat pergerakan. Karena yang itu adalah serat untuk sensasi, untuk merasakan. Tapi balik lagi melalui serat ini ada di tepi, ini akan berkoordinasi dengan pusat, akan melibatkan pusat. Ini sebagai gambaran satu contoh. Kalau di sini ada lilin dan lilinnya nyala, ketika tangan kita mendekati lilin akan terasa panas. Kalau terasa panas atau terasa hangat, maka akan menghindar. Ini adalah gerakan yang
Sebaliknya kalau ada gangguan perifer atau gangguan saraf perifer di tepinya, ini tidak bergerak, padahal lumayan panas, lumayan hangat. Atau kebalikannya tidak merasa adanya kehangatan dari lilin yang sedang menyala. Inilah gangguan neuromantik. Dengan adanya tanda-tanda seperti ini, baik sensasi, sensoriknya maupun motoriknya terganggu, itu mewakili adanya gejala neuropati, gangguan saraf tepinya. Nah, kebalikannya lah ketika kita akan maka kita akan mendapatkan satu gambaran yang jauh lebih serius. Ini adalah yang normal. Sekali lagi ini adalah saraf yang normal atau saraf yang normal. Terbungkus tapi ini adalah mulai gangguan. Jadi bungkus saraf sendiri mengalami kerusakan. Kalau terjadi kerusakan seperti ini, maka inilah yang akan timbul. Gejala-gejala neuropati akan timbul. Salah satunya adalah tidak merasakan, salah satunya adalah lambat melakukan gerakan motoriknya. Itu akibat dari gangguan saraf, meskipun di perifer. Karena walaupun bagaimana, justru di perifer lah yang menentukan. Yang memberikan rangsangan awal adalah adanya di perifer. Dia bisa merasakan atau harus bergerak kemana tergantung pada sensasi yang ada di perifernya. Nah, apa yang terjadi kelanjutannya atau seperti apa gangguan neuropati itu? Bisa memang hanya sendiri. Ini sebagai mononeuropati. Atau banyak. Atau mix. Ini lebih parah lagi. Artinya adalah tidak hanya satu serabut tertentu, tidak hanya berbicara antara sensorik dan motorik, tapi melibatkan banyak. Meskipun dalam satu jalur yang sama, tapi ternyata bisa melibatkan banyak sekali gangguan neuropati yang ada pada permukaan tubuh kita. Nah, ini yang sering terjadi, atau ini adalah gejala-gejala yang sering terjadi. Kita bisa bergerak, tapi ketika terjadi gangguan saraf perifer, maka pergerakan kita juga terganggu. Karena apa? Karena ototnya pun mengalami satu kelemahan. Yang tadi saya katakan, ada perubahan kemampuan motoriknya. Demikian juga dengan sensorik, ada gangguan sensorik. Baang, terus ketika bersentuhan juga sama, tidak merasakan ini ada benda tajam, benda tumpul, dan lain sebagainya. Atau mohon maaf, ketika telapak kaki kita telanjang, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ketika bersentuhan dengan lantai yang dingin, katakanlah dia tidak merasakan dingin. Itu sudah ada gangguan sensoriknya. Demikian juga dengan refleks. Refleks juga akan mengalami gangguan. Harusnya dia cepat-cepat menghindar dari satu kondisi panas, katakanlah, atau dingin, katakanlah, tapi kemudian dia tidak bisa menghindar. Dan mohon maaf, sekali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, perifer ini tidak hanya sekedar di permukaan kulit. Perifer ini juga ada di seluruh bagian organ tubuh kita. Dan kata kuncinya adalah ketika ada gangguan perifer, maka susunan saraf pusat juga terlibat. Ini adalah penyakit-penyakit yang pada di cardiovascular system, berarti jantung dan pembuluh darah. Itu pun akan mengalami yang sama, akan mengalami gangguan yang sama karena perifernya mengalami gangguan. Demikian juga dengan pencernaan. Di sebelah pencernaan yang mengalami gangguan, kemudian rasa sakit udah pasti sakit di tangan ataupun di tungkai maupun di lengan, katakanlah gangguan keseimbangan. Termasuk di dalamnya mungkin nanti akan berbicara di vertigo. Vertigo juga salah satunya. Kalau kita melihat di sini ada gangguan keseimbangan karena pusat keseimbangan adanya di perifer, bukan di susunan saraf pusat. Pusat keseimbangan ada di telinga, artinya ada di perifer, bukan di susunan saraf pusat. Ketika ini terjadi gangguan, vertigo dan sebagainya, maka kita harus berpikir itu adalah bagian daripada neuropati perifer. Kemudian meningkatnya keringat, atau ada gangguan miksi, ada gangguan buang air kecil, bahkan ke disfungsi seksual. Dengan adanya gangguan peredaran darah, karena peredaran darah adanya di perifer, ada sumbatan dan lain sebagainya, tidak berfungsinya refleks tadi sudah disampaikan, maka terjadi juga gangguan disfungsi seksual. Aliran darah harusnya banyak, terhambat.
Setelah harus yang normal ada setelah aliran masuk ke organ reproduksi laki-laki, katakanlah ketika bicara ereksi misalkan, harusnya terjadi, ini tidak terjadi penutupan. Maka ini adalah gangguan perifer atau melibatkan gangguan perifer. Harusnya buka tutup, fungsi buka tutup, sphincter dan lain sebagainya, itu berfungsi karena ada di perifer. Tapi karena ada gangguan neuropati, gangguan persarapan di tepi, maka gangguan itu akan terjadi. Sphincternya, buka tutupnya tidak normal lagi. Dan itulah gangguan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi kalau melihat gambaran disfungsi berbagai organ, itu juga melibatkan saraf. Dan saraf itu adalah saraf tepi. Jadi sedemikian kompleksnya gangguan yang terjadi pada neuropati perifer. Ini adalah ilustrasi yang mungkin akan lebih mudah kita terima. Adanya luka yang tidak sembuh-sembuh, ulkus, yang lambat sekali sembuh, ini juga menggambarkan neuropati perifer. Kemudian rasa terbakar, sensitifnya mengalami satu perubahan. Lebih sensitif atau kurang sensitif itu hal yang sama. Demikian juga dengan berbagai keluhan yang lain. Artinya adalah kesulitan berjalan, mungkin sampai ke gangguan tidur, rasa baal, rasa kebas-kebas. Itu pun terjadi karena memang ini adalah gangguan di perifer sebagai gejala peripheral neuropati. Ini yang terjadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, baik pada kulit, pada rambut maupun pada kuku akan mengalami perubahan karena itu gangguan daripada perifer. Kemudian pergerakan hal yang sama. Pergerakan juga akan terjadi gangguan karena otot motoriknya mengalami gangguan. Kemudian rasa ada kram, sakit disertai dengan kram, kadang-kadang hanya sakit saja tanpa kram. Kemudian otot mengalami suatu perubahan, akan kehilangan. Karena persarapannya tidak sensitif lagi dan pergerakannya tidak kuat, maka untuk mempertahankan massa otot pun akan mengalami perubahan. Demikian juga dengan kekuatan untuk kontraksinya. Kekuatan kontraksi otot mengalami perubahan. Bahkan sampai ke gangguan tulang, di mana tulang akan lebih mudah mengalami suatu kerusakan. Degeneratif yang terjadi pada tulang akan sangat mudah terjadi karena akibat dari neuropati perifer. Ini ada sama Bapak kalau dibandingkan dengan diabetes, hal yang sama. Tidak adanya rasa lagi. Jadi kebas, baal, dan lain sebagainya akan terjadi. Baik di tangan maupun di kaki. Kesemutan. Itu juga hal yang sama. Tadi sudah dikatakan otot akan mengalami pengurangan, jadi lemah. Kemudian apa sekarang? Sakit kepala 7 keliling, vertigo, dan lain sebagainya. Atau hilangnya keseimbangan. Ini terjadi. Hal yang sama seperti yang terjadi pada peripheral neuropati. Ini pada kasus diabetes. Disfungsi ereksil tadi saya sudah sampaikan. Demikian juga dengan pada wanita. Dengan pada wanita adalah tidak adanya lubrikasi. Itu hal yang sama. Tidak adanya lubrikasi, maka menggambarkan juga adanya satu peripheral neuropati pada wanita. Dan ini yang akan melibatkan ketidakmampuan untuk merespon adanya gula darah yang sangat-sangat rendah. Ini terjadi pada orang dengan diabetes. Tadinya tinggi, tapi kemudian gula darahnya rendah dan tidak merespon sampai keluar keringat banyak dan akhirnya adalah mengalami shock akibat hipoglikemik. Ini salah tanda-tanda yang memberikan gambaran keseriusan daripada neuropati perifer. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, dan ternyata neuropati perifer dengan diabetes itu atau lebih banyak kasusnya adalah pada kondisi diabetes. Pada kasusnya diabetes jauh lebih banyak, jauh lebih dominan. Ini harus kita siasati. Ternyata neuropati perifer itu 60% dikuasai oleh pasien dengan diabetes. Sisanya yang lain, konsumsi obat dan lain sebagainya, termasuk yang tidak diketahui, kemoterapi di dalamnya, infeksi virus di dalamnya. Tapi yang dominan adalah diabetes. Jadi konsentrasikan pola pikir kita adalah setiap ada gejala dengan neuropati perifer, maka orientasi kita harus pada
antisipasi jangan sampai nanti terjadinya diabetes. Ini hal yang sama. Jadi ini adalah statistik menggambarkan 60% ternyata peripheral neuropathy itu pada kondisi diabetes selain daripada kasus yang lain. Nah, ini adalah hal yang sama. Bapak Ibu teman-teman sekalian memberikan satu gambaran. Kalau secara anatomi gangguan memang pada sarafnya, secara strukturnya itu tidak terlepas pasti akan terjadi gangguan neuropati. Tapi secara sistemik ini harus kita siasati. Berbagai kondisi infeksi, terutama infeksi kanker, ini akan memberikan satu gambaran yang sama akan terjadinya gangguan saraf secara perifer. Diabetes tadi sudah disinggung bahwa betul-betul diabetes adalah dominan. Gangguan hormonal tiroid juga hal yang sama, gangguan ginjal juga yang sama. Demikian juga dengan gangguan liver atau hati yang kronis, salah satunya adalah perlemakan hati. Ini akan memberikan gambaran yang sama, polineuropatinya akan sama, akan mewarnai hal yang sama. Yang negatif atau yang faktor yang negatif yang lain adalah tentunya adalah defisiensi vitamin atau adanya keracunan dan lain sebagainya, penggunaan obat-obatan. Ini mewarnai. Demikian juga dengan penggunaan alkohol. Pemakaian alkohol hal yang sama, maka itu akan memberikan suatu gejala pada neuropati perifer, karena itu adalah sebagai penyebab yang terjadi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melihat apapun yang terjadi pada kondisi perifer, kita harus berorientasi ada satu kondisi yang sangat serius. Mungkin tidak pernah terpikirkan kalau tadi kram, terus kemudian kesemutan dan sebagainya, tidak ada rasa, lemah, itu terjadi. Tapi ini mungkin jarang sekali dan kita akan lupa. Konstipasi atau tidak, atau ada kesulitannya buang air besar, atau kebalikannya diare yang tidak sembuh-sembuh. Ini juga sama, diare yang tidak sembuh, atau penyakit tadi udah disinggung. Diare yang tidak sembuh juga sama, memberikan satu gambaran keseriusan adanya gangguan perifer pada saluran pencernaan kita. Jadi konstipasi harusnya buang air besarnya lancar, tidak. Kebalikannya, lancarnya berlebihan karena bentuk diare. Nah, ini adalah ilustrasi Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika terjadi secara struktur gangguan saraf perifer. Ini normal. Pembuluh darah normal, terus kemudian sarafnya dibungkus oleh myelin, membungkus sarafnya yang rapih, normal, tidak ada apa-apa. Ini adalah yang terbungkus, yang tidak terbungkus terus mau. Tapi ketika terjadi gangguan, ini berkembang satu kerusakan dari mulai pembuluh darah yang kerusakan, sumbatan bukan di sini, sumbatan hal yang sama, sehingga terjadi adalah kerusakan reaksinya dan kerusakan terus serangan terus di kerusakan kerusakannya ada saraf itu sendiri. Kalau sudah terjadi seperti ini, neuropati akan terjadi. Ini ilustrasi yang akan lebih mempermudah. Ini normal. Pembuluh darah masuk saraf normal, berfungsi secara normal. Ketika sudah mulai ada gangguan dan gangguannya diawali dengan kerusakan aliran darah, udara yang mengalami kerusakan, maka susunan saraf atau saraf akan mengambil kembali. Ini sudah sangat besar sekali dan pasti gejalanya jauh lebih serius lagi. Terjadi kerusakan pada struktur saraf perifer. Nah, ini juga ilustrasi Bapak Ibu teman-teman sekalian betapa seriusnya, sekali lagi betapa seriusnya kasus dengan neuropati perifer. Kenapa demikian? Karena sangat melibatkan banyak masyarakat dan pergerakannya atau pertumbuhannya juga tidak sederhana. Terus meningkat banyak sekali dan harus diantisipasi adalah selalu dengan diabetes, selalu dengan diabetes. Kerusakan ocular di lapisan endotelialnya, terjadi oksidatif stres, inflamasi. Ini yang akan tidak akan pernah berakhir. Akhirnya adalah satu rasa yang tidak sehingga betul-betul harus sesegera mungkin mendapatkan satu penanganan.
Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana peran daripada ITERA? Kita harus berorientasi di sini. Si betul-betul pada kondisi keseriusan peripheral neuropatik atau gangguan sarapan di tepi perifer itu ternyata sangat-sangat serius dan perlu kita antisipasi. Bagaimana peran ITERA? Ini akan jadi bahan untuk kita diskusikan. Nah, saya akan selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tubuh itu butuh. Jadi kalau hari ini atau malam hari ini kita bicarakan susunan saraf pusat, saya sudah mengisyaratkan susunan saraf, meskipun yang dibicarakan adalah perifer, tapi saya sudah memberikan isyarat susunan saraf perifer itu tidak akan lepas daripada susunan saraf pusat. Kebalikannya sekarang, susunan saraf tidak akan lepas dengan susunan atau sistem yang lain. Sistem persarapan akan juga menyatu dengan sistem lain. Pernapasan, kardiovaskuler, kulit, semua akan terlibat. Si hormonal terlibat. Karena kita berbicarakan meskipun sign-nya atau simptomnya atau gejalanya ada di susunan saraf perifer. Tapi pasti akan melibatkan sistem lain. Karena tubuh itu utuh dan sistem yang satu dengan yang lain pasti berhubungan. Ketika ada gangguan sistem saraf, sistem lain belum mengalami suatu gangguan. Dengan demikian, penyakit itu bisa saling berhubungan dengan yang lainnya, menimbulkan komplikasi. Ini juga sudah saya kasih syarat. Kalau terjadi gangguan di perifer, maaf, berarti akan berorientasi juga pada susunan saraf pusat. Ada komplikasi di sana, akan terjadi komplikasi. Atau kebalikannya, ketika gambarannya adalah di perifer, maka kita harus berpikir bahwa ini bukan gejala sederhana, ini adalah komplikasi. Yang itu saling berhubungan dan satu sama lain akan menimbulkan komplikasi. Sehingga bagaimana peran ITERA? Saya ingin ITERA ditempatkan kan pada, sekali lagi, pada semata-mata gangguan atau untuk mengatasi neuropati perifer. Jadi bukan kondisi neuropatinya. Perifer menggambarkan TLB, berarti 60%. Karena neuropati perifer ada disfungsi seksual, ada kardiovaskuler, ada sistem pencernaan, ada sistem lain. Sehingga dengan demikian sebetulnya yang harus kita perbaiki adalah tubuhnya. Tubuh secara utuh yang diperbaiki oleh upaya kita. Pendekatannya dengan menggunakan alat terapi yang sudah disediakan oleh ITERA. Ini mungkin jadi bahan yang harus kita diskusikan bersama-sama. Sehingga dengan demikian, ketika kita belajar atau mendapatkan informasi bersama-sama bahwa alat yang menggunakan gelombang tera dan ini adalah terus berkembang, artinya adalah terus dilakukan satu penelitian lagi, tidak akan pernah berhenti. Maka ini memberikan satu keistimewaan dan kemudahan buat kita untuk memperbaiki tubuh. Kalau tubuhnya membaik, kalau ada perbaikan pada tubuhnya, maka neuropati perifer pun akan mengalami suatu perbaikan. Automatically akan ada satu signifikan perbaikan yang terjadi pada peripheral neuropatinya atau neuropati di perifernya. Kita sudah saling istimewaan dari bagaimana peran ITERA. Saya tidak akan banyak mengulang proses di sini, tapi paling tidak mari kita mengingatkan lagi bagaimana kaitan, bagaimana kedahsyatan bisa yang ditimbang melalui ITERA. Yang ketika kita melakukan tubuh kita, sekali lagi ya, bukan hanya pada titik yang mengalami gangguan neuropati. Katakanlah sekarang yang baal itu di kaki, katakanlah yang kram itu di betisnya misalnya.
Tapi orientasi kita bukan pada kakinya saja, bukan pada tungkai bawah, bukan pada betisnya, tapi pada umumnya dari mulai ke ya, maka lakukan. Harus kita melakukan yang sama di apa namanya di proses seperti biasa, bukan ada tata cara tersendiri. Saya coba berusaha untuk mengingatkan lagi, ketika kita memberikan satu blow dan mendapatkan kehangatan di sana, maka ada perbaikan pada pembuluh darah, ada perbaikan pada pankreas, ada perbaikan pada liver, ada perbaikan pada otot. Ingat pada tadi, neuropati perifer akan mengganggu otot. Aksinya, kemudian strukturnya akan mengecil, masanya akan berkurang. Tapi ketika diberikan satu flow dengan ITERA dan diberikan satu panas atau hangat, maka akan ada perbaikan. Demikian juga dengan jantung, demikian juga dengan pencernaan. Jadi kita berharap betul-betul ada perbaikan. Ada perbaikan juga pada diare, kalau memang neuropatinya dalam bentuk diare. Demikian juga dengan saraf pusat, fungsi kognitifnya, memorinya, dan lain sebagainya akan mengalami satu perbaikan karena adanya pemanasan yang dilakukan low dengan menggunakan alat ITERA. Ini literatur yang saya dapatkan bagaimana peran daripada pemanasan secara lokal untuk memperbaiki neuropati perifer pada pasien diabetes. Ini adalah satu literatur yang menurut pendapat saya adalah sangat bagus sekali. Karena ini melibatkan sebagai center, katakanlah tidak ada dalam satu center, bahkan berbagai center. Sehingga demikian akan memberikan satu hasil yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari konklusinya, ternyata betul bahwa pemanasan lokal akan memperbaiki gejala-gejala klinis dari neuropati perifer. Jadi otomatis ini akan memberikan satu perbaikan pada pasien. Dan yang menarik lagi adalah bahwa ini bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Sekali lagi, ini akan bisa dilakukan oleh pasien sendiri, sehingga dengan demikian kalau kita bicara dari sisi kos, maka akan mengalami satu pengurangan. Demikian juga dengan berbagai hal dalam hal ini adalah pasti akan sangat lebih murah karena bisa dilakukan oleh sendiri. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi bahan kita diskusikan. Kalau kita melakukan sendiri di rumah, lokal, katakan, di sini saya tidak ingin membicarakan metodenya, tapi yang kita aplikasikan adalah metode dengan flow ITERA. Dan yang dilakukan adalah lokal. Dan akan mendapatkan sama-sama. Ini catatan penting buat kita ketika kita memanfaatkan bagaimana kita flow yang dilakukan dengan alat ITERA. Hal yang sama. Ini pada pasien diabetes lagi, ini adalah satu review, jadi kalau di sini otomatis jauh lebih banyak lagi yang melibatkan. Tapi pada dasarnya adalah sama. Dipublish di International Journal of Hyperthermy, memberikan satu pemanasan. Bapak Ibu teman-teman, ada catatan yang sederhana tapi sama. Yang ingin saya sampaikan adalah bukan semata-mata neuropati perifernya yang diperbaiki. Sekali lagi, bukan semata-mata neuropati perifer yang akan diperbaiki, tapi betul-betul diabetesnya diselesaikan. Ada perbaikan pada solusi, ada perbaikan pada puasa, ada perbaikan pada tidur sehingga ini juga memberikan suatu gambaran. Iya, Bapak Ibu, kita tunggu ya dari Dr. Setio. Sepertinya memang karena terkendala di perjalanan. Dr. Setio bisa dengar saya, Dok? Ya, sambil menunggu Dr. Setio ya, Bapak Ibu. Tadi memang sudah dijelaskan bahwa beberapa kondisi pada adalah
Nah, ini sepertinya Dokter Setia terputus ya. Mungkin karena sinyalnya juga kurang bagus di perjalanan. Sambil kita tunggu dari Dokter Setio kembali bergabung, saya akan bacakan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti ini saya akan urutkan dari yang paling atas sambil kita menunggu narasumber kita, Dokter Setio, untuk bergabung kembali. Mudah-mudahan koneksinya akan bagus. Sambil kita tunggu dari Dokter Setio. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu masih bersama kita ya, masih bersama kami ya di sini ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Media Natalia. Malam dokter, saya sudah Mohon tahu. maaf sinyalnya terputus. Saya kembali lagi ya. Iya. Silakan dok, silakan. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Saya share lagi, kembali lagi. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan sinyal. Ini yang tadi saya singgung dari apa istimewanya ketika kita melakukan flow dengan ITERA secara lokal. Artinya adalah mengikuti gejala yang terjadi meskipun itu adalah perifer, meskipun itu adalah neuropati. Tapi yang didapatkannya adalah menyelesaikan diabetesnya. Karena apa? Karena ada perbaikannya terhadap HbA1c, ada perbaikan terhadap gula darah puasa, ada perbaikan terhadap trigliserida. Jadi ini adalah satu hal yang betul-betul menjadi sangat istimewa meskipun, sekali lagi, meskipun kita berbicaranya di neuropati perifer, tapi ternyata hal yang serius akan jauh lebih bisa diatasi. Hal serius atau resiko yang lebih serius akan bisa dipatahkan saat itu juga. Pada demikian, diabetic foot, gangren, amputasi itu akan bisa jauh lebih dihindarkan. Belum serang, belum juga dengan serangan jantung. Itu kondisi-kondisi yang jauh lebih serius karena kita mengatasi neuropati dengan menggunakan ITERA, flow di lokal, baik lengan atau mohon maaf di tungkai bawah katakanlah, di betisnya, di tempat yang kebas-kebas, di tempat yang mengalami satu gangguan perifer, tapi kemudian hasilnya adalah memberikan suatu gambaran yang penyakit yang serius yaitu diabetesnya. Ini juga hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimana peran daripada flow dengan ITERA, sekali lagi dengan ITERA, terhadap pasien yang sengaja dibuat. Bukan sengaja dibuat, artinya adalah dengan kemoterapi yang akhirnya terjadi neuropati. Jadi pasien diberikan kemoterapi karena kankernya, tapi kemudian gangguan yang timbul, efek sampingnya katakanlah, atau konsekuensinya adalah neuropati. Kemudian bagaimana kita daripada ITERA, bagaimana peran daripada pemberian pemanasan secara lokal. Ini menarik sekali karena akan mampu mengatasi, sekali lagi, mampu mengatasi peripheral neuropati atau gejala-gejala peripheral neuropati akibat daripada kemoterapi. Dan ini terjadi karena betul-betul adanya perbaikan sirkulasi darah. Jadi sekali lagi memanfaatkan terapi dengan menggunakan ITERA meskipun pada lokal, meskipun berbicaranya di neuropati, tapi sirkulasi darah akan mengalami suatu perbaikan. Kalau sirkulasi darah mengalami suatu perbaikan, berarti otomatis akan jauh sangat-sangat menguntungkan buat tubuh seorang pasien meskipun dalam pertarungan dengan kankernya. Ini adalah systemic review yang juga sama bagaimana bisa mengatasi rasa sakit, bagaimana bisa mengatasi berbagai gangguan sensorik akibat daripada neuropati perifer. Ketika diberikan ITERA, ketika diberikan flow, ini secara signifikan. Di sini saya hanya ingin berbicarakan mengenai HIT saja, tidak menggunakan alat yang lain, tapi ketika menggunakan HIT, maka akan mendapatkan hal yang sama. Karena akan menguntungkan sekali dalam mengatasi rasa sakit atau perbaikan terhadap peripheral neuropatinya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagaimana peran daripada terahet pada
kulit kita atau pada tadi saya sudah mengenai pada kulit, hal yang sama. Ini akan didapatkan suatu sama dan adanya perbaikan. Akan terjadinya modulasi atau perangsangan terhadap aktivitas sel, pengobatan berbagai kondisi sakit. Sekali lagi, pengobatan terhadap berbagai kondisi sakit. Artinya adalah bukan atau tidak hanya berbicara neuropati perifer. Tidak hanya berbicara neuropatinya gangguan persarapan di ujung, tapi di kondisi yang lain. Kemudian hal yang sama di fungsi kedua, katakanlah, feature kedua daripada ITERA tentunya adalah bagaimana bioresonansi. Bagaimana resonansi ini akan memperbaiki atau mengaktifkan sel sehingga mendapatkan suatu tenaga, mendapatkan suatu energi, mendapatkan suatu perbaikan pada kondisi apapun, termasuk neuropati perifer. Saya akan mengilustrasikan hal yang sama, bahwa pemanasan akan didapatkan adanya perbaikan konsumsi saraf. Ini berhubungan dengan neuropatinya. Sekali lagi, ini berhubungan dengan neuropatinya. Jika dimodulasi dengan adanya gelombang tera sebagai gelombang, maka akan memberikan suatu efek panas. Dan ini meningkatkan fungsi persarapan. Tadi saya sudah disinggung. Jadi sirkulasi darah yang baik karena adanya dilatasi kapiler. Dua hal ini saja sudah didapatkan. Tapi ternyata gelombang tera atau gelombang juga akan memperbaiki atau merubah biochemical yang ada di dalam tubuh kita. Akan memperbaiki bioelektrik di dalam tubuh kita. Biochemical salah satunya yang sering saya singgung adalah peningkatan ATP, peningkatan energi. Kalau sampai peningkatan energi ini terjadi, maka otomatis perbaikan, repairing, healing, dan lain sebagainya akan mendapat yang istimewa. Sehingga dengan demikian apapun manifestasi klinisnya, ini akan didapatkan banyak sekali keuntungan. Perbaikan, kemudian mengurangi hal-hal yang negatif, rasa sakit, spasme, katakanlah kontraksi yang berlebihan, kram itu adalah salah satu spasme juga, maka akan mengalami penurunan dengan diberikannya ITERA, dengan diberikannya blow akan ITERA. Demikian juga dengan yang terakhir, ini adalah sangat berhubungan sekali dengan energi yang didapatkan. Kenapa demikian? Karena saya ingin mengingatkan lagi, sekali lagi, ketika blow dilakukan, maka akan diterima gelombang tera, akan diterima oleh sel. Gelombang tera akan diterima oleh sel dan diterima oleh mitokondria. Ketika diterima oleh mitokondria, maka akan terjadi peningkatan aktivitas mitokondria. Aktivitas mitokondria adalah menghasilkan energi. Aktivitas mitokondria atau aktivitas sel juga build up, meningkatkan atau mewujudkan, membangkitkan sel sebagai antioksidan. Sehingga seluruh radikal bebas akan ditekan habis. Oksidatif stres akan ditekan habis. Demikian juga dengan inflamasi. Maka seluruh peradangan akan bisa diatasi karena bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mungkin sangat terbatas apa yang bisa dijadikan bahan diskusi buat kita semua. Tapi paling tidak saya sudah menyampaikan bahwa sekali lagi neuropati perifer menggambarkan suatu kondisi serius, satu komplikasi yang serius. Manfaatkan ITERA, manfaatkan terapi dengan ITERA. Keamanan radiasi ini sudah selalu dijelaskan, tidak ada radiasi, bebas dari radiasi, dan siapapun bisa menggunakan. Siapapun bisa menggunakan, dan Bapak Ibu teman-teman bisa berkomunikasi, bisa bertanya, bisa sharing dengan teman-teman yang lain untuk mendapatkan satu pemanfaatan bagaimana ITERA. Ini itu yang bisa disampaikan. Suci, saya kembalikan kepada moderator, dan ini adalah bahan untuk kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Dok. Iya, Dok, ini kita siap untuk tanya jawab sedikit ya Dok, karena ini juga sudah banyak dari kolom komentar atau kolom chat yang sudah mengirimkan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan ya. Nah, jadi tadi kalau Suci simpulkan lagi Dok dari pemaparan dokter tadi barusan. Jadi kondisi peripheral ini merupakan sudah suatu indikasi ya, istilahnya indikasi bahwa
ada yang nggak betul nih gitu, ada sesuatu yang serius nih gitu. Nah, sedangkan terkadang biasanya mungkin tadi disebutkan dokter juga bahwa dominannya adalah mereka yang bergejala atau memiliki gejala diabetes atau menderita diabetes. Nah, sedangkan kadang kita mungkin untuk yang belum pernah ada riwayat diabetes sebelumnya, kadang mungkin kepedean nih dok gitu. Gula saya oke kok gitu. Saya jarang normal gitu ya. Tapi terus tiba-tiba terkena keluhan perifer ini gitu dok. Nah, apakah itu jadi satu indikasi gitu ya? Kadang wah nih harus mulai ngecek nih gitu kan gula darahnya, jangan-jangan memang udah mulai tinggi gitu ya dok. Mungkin bisa dipaparkan lagi dok. Iya, mohon maaf agak sedikit terganggu saya. Walaupun sudah full, sedikit terganggu. Suara Ibu Suci ada terputus-putus. Tapi kurang lebih apa yang saya tangkap seperti ini. Meskipun seseorang itu dengan kadar gula darah yang normal, katakanlah apalagi tidak punya keturunan, katakanlah tidak punya keturunan diabetes, tapi gejala neuropati ada. Ya, gejala-gejala neuropati ada, kebas-kebas, itu sekali lagi bukan semata-mata hanya gejala ringan. Tolong ini harus apa namanya? Harus diambil pendalaman lebih jauh lagi. Artinya begini maksud saya. Karena judulnya seolah-olah adalah neuropati perifer, seolah-olah jauh di sana. Ini hanya saraf tepi, bukan saraf pusat. Tapi sekali lagi, yang akan berdampak atau yang akan mengalami satu gangguan, itu bukan yang besar, tapi yang kecil dulu, yaitu di perifer. Harusnya kita punya pemikiran, kalau di perifer sudah memberikan satu gejala, sudah memberikan satu kabar negatif, ada sesuatu di sana. Maka kita harus berpikir lagi, sudah terjadi banyak masalah dalam tubuh kita. Kenapa demikian? Karena tidak hanya diabetes, atau diabetesnya tidak akan serta-merta muncul lebih awal. Justru tubuh memberikan suatu gejala atau memberikan kabar melalui hal yang kecil, melalui neuropati. Jadi sebelum keseriusan diabetes muncul, neuropati bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Karena faktornya bukan cuma diabetes. Sekali lagi, tadi sudah disampaikan bahwa diabetes memang diabetes adalah 60% atau mungkin lebih dari 60%. Tapi faktor-faktor lain yang sama itu juga akan memberikan neuropati. Jadi balik lagi, sekali lagi, ketika katakanlah sekarang, mohon maaf sekali lagi, orang yang buang air besarnya sulit, artinya konstipasi. Ya, sembelit, ya, itu adalah gangguan perifer. Konstipasi itu adalah gangguan perifer. Nah, kita harus cari sekarang. Yang Kenapa sampai terjadi? Karena apa? gitu Mohon ya, maaf sekali lagi. Meskipun fiber sudah dikonsumsi, meskipun kita sudah berusaha untuk melacak, tapi ternyata tidak bisa. Artinya apa? Ada gangguan perifer. Maka kita harus punya orientasi sesegera mungkin. Ini harus kita dalam tanda petik ya, saya minta kesepakatan teman-teman semua. Ketika terjadi hal seperti itu, maka sebetulnya tubuh yang bermasalah. Jadi balikan lagi ke konsep semula. Ayo kita terapi benarnya. Sehingga konstipasi tidak terjadi, disfungsi ereksinya membaik, dan seterusnya. Neuropatinya membaik, karena tubuhnya membaik. Bukan dibalik. Jadi kita berorientasi pada neuropatinya, tapi tubuhnya diabaikan. Jadi jangan lokal. Meskipun dalam pembicaranya adalah dampak terapi di lokal, warnanya akan memberikan dampak ke sistemiknya. Karena itu tidak bisa dihindari. Mungkin itu sementara Bu Suci. Terima kasih. Silakan diperdalam lagi, silakan didiskusikan. Iya, Terima kasih. iya, baik. Terima kasih ya dok. Ini jadi tadi semakin jelas ya dok, analoginya adalah
sebetulnya penyakit-penyakit yang besar itu masih di depan sana gitu ya. Sedangkan very ini merupakan sinyal atau aba-aba bahwa Putus-putus suaranya Bu Suci. Saya kurang bagus nerimanya. iya, jadi tadi dari analogi dokter disampaikan bahwa sebetulnya bukan penyakit besarnya ya yang utama gitu ya. Jadi very ini justru adalah pemberitahu sinyal gitu ya bahwa si tubuh kita ini terkendala atau ada sesuatu gitu yang bahkan mungkin lebih besar lagi di depan sana. Jadi dokter tadi sarankan bahwa mumpung ini masih baru berupa gejala, nah jadi kita lakukan terapi dengan Iteracare supaya Betul. cegah yang lebih besar lagi terjadi. Gitu kurang lebih ya dok. Iya, ini menarik ya dok ya. Baik, ini sudah banyak juga pertanyaan dok. Jadi Suci mulai akan scrolling ke atas. Tadi ada pertanyaan dari, iya ini kita baca dulu dari salah satu pertanyaan dari Ibu Antik Dwi Haryanti. Adik beliau berusia 50 tahun, ini stroke sudah 6 tahun dok. Jadi sudah mengalami serangan kedua. Diterapi dengan Itera 1 kali per hari, berturut-turut selama 1,5 bulan. Nah, tapi progresnya nih baru sedikit. Tapi telapak kaki itu kadang kembali kaku. Nah, ini sebetulnya daerah mana saja yang lebih difokuskan untuk blow-nya supaya hasilnya lebih maksimal, dok? Ya, ini selalu pertanyaan ini selalu mengundang apa namanya? Kalau saya sih nyampaikannya mengundang harus lebih sabar lagi. Ini catatan penting buat kita. Apalagi sudah stroke dan sudah terjadi serangan yang kedua, berarti memang betul-betul kerusakan. Baik, saya tidak tahu apa ini dengan perdarahan atau tidak. Walaupun tidak perdarahan, bahkan katakanlah serangan stroke-nya, tapi sama kerusakan yang terjadi pada susunan saraf pusatnya dalam hal ini adalah di otaknya, itu pasti tinggi sekali, pasti besar sekali, pasti luas sekali. Sehingga dengan demikian orientasinya ini berbalik sekarang. Kita berbicara di perifer karena neuropati perifer, tapi ini justru stroke itu berarti di sentral. Susunan saraf pusat sebagai koordinasi dan mengalami, berarti otomatis tidak mampu optimal menjalankan koordinasi. Koordinasinya baik sensorik maupun motoriknya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita mengoptimalkan terapinya? Nggak mungkin, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, tidak mungkin kita akan bisa memfokuskan pada gangguan yang terjadi pada susunan saraf pusat, katakanlah di kepala kita. Kita ingin konsentrasinya di kepala karena memang stroke. Nggak sesederhana itu. Atau tidak mungkin seperti itu. Yang kita manfaatkan tetap adalah perifer. Rangsanglah, sekali lagi, rangsanglah seluruh tubuhnya yang jauh lebih luas. Yang jauh lebih luas mudah diberikan stimulasi dengan menggunakan ITR. Persoalannya adalah, makanya saya katakan ini mengundang kesabaran. Satu, jadi jangan pernah mundur dari ikhtiar kita, usaha kita untuk memblow seluruh tubuh kita. Pintu masuknya jauh lebih banyak untuk memasukkan gelombang ITERA, untuk mendapatkan manfaat ITERA ke seluruh tubuh kita, tidak hanya berorientasi di kepala. Satu. Yang kedua, ini yang kadang-kadang lupa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Penyebab stroke-nya itu tidak dihindari. Makanya terjadi serangan kedua. Penyebab stroke adalah lemak dan kolesterol. Kalau ini dihindari 100%, sekali lagi, kalau ini dihindari 100%, dan orangnya masih hidup, mohon maaf ya. Kalau orangnya masih hidup dan masih mengkonsumsi lemak dan kolesterol,
maka sumbatan-sumbatan berikutnya tidak akan pernah selesai. Sumbatan berikutnya, sumbatan pembuluh darah berikutnya, maka akan jauh lebih mempersulit bangkit dari perbaikan struknya. Kalau dari mulai terjadinya stroke, ingat kalimat saya adalah ketika terjadinya stroke berarti sudah komplikasi luar biasa. Yang tersumbat bukan di kepala saja nih, yang mengalami stroke, kepala. Tapi seluruh badannya, arteri yang lainnya, itu juga mengalami sumbatan yang sama. Termasuk pembuluh darah di penisnya, termasuk pembuluh darah di organ reproduksinya. Maka ini yang harus kita antisipasi dengan pola makan yang betul-betul kita sadari. Kalau saya menyampaikan puasa tidak makan lagi makanan yang enak. Makanan enak itu identik dengan lemak dan kolesterol. Kalau ini bisa dilakukan, maka bukan cuma menghindari serangan berikutnya, tapi memperbaiki yang sudah terjadi, mempercepat pemulihan dari motorik, sensorik, bangkit dari stroke-nya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, mengingat tadi juga tetap saya mengalami kesulitan di sinyal terputus-putus dari Bu Suci. Terima kasih Bu Suci, saya kembalikan kepada Ibu Suci. Iya, terima kasih Dok. Ini kemudian kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Media Natalina. Ini malam dokter, saya sudah tahun ketiga mengalami Parkinson. Saya mengalami kaki yang berat, tremor, dan nyeri jari-jari kaki. Sehingga susah Pelanggan yang jalan. kami hormati, sesaat Nah, ini lagi bagaimana solusinya, Dok? kami persilakan Bentar, untuk mempersiapkan Ya, diri. ada noise boleh dulu. ditunggu, Periksa dan Dok. teliti Ya, kembali tunggu barang bawaan. announcement lewat dulu ya, Dok. Ini kita jadi nemenin dokter juga nih dalam perjalanan. Oke, Dok. Saya ulang ya, Dok ya. Jadi dari tadi Ibu Media ini mengalami Parkinson sudah tahun ketiga. Jadi kakinya berat, tremor, terus nyeri di jari-jari kaki, jadi susah jalan. Nah, itu solusinya gimana, Dok? Railways Company. See you on your next trip. Baik. Terima kasih Bu Suci. Kasus dengan Parkinson, tremor, kemudian sakit sudah sekian. Kalau saya sudah menyatakan betul-betul luar biasa. Parkinson itu luar biasa sampai pada akhirnya apa namanya, pergerakan itu sangat terbatas sekali, kaku luar biasa. Dan ini adalah satu, mohon maaf, saya menyampaikan satu kondisi yang sangat memprihatinkan sekali dengan Parkinson. Nah, balik lagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita harus mau atau mau apa istilahnya ya, lebih ke flashback lah. Kenapa Ibu mengalami Parkinson usia sekian? Ini catatan penting menelusuri kenapa sampai terjadi Parkinson. Karena pada dasarnya adalah susunan saraf pusat tidak akan lepas daripada perifer. Yang terjadinya ini di perifer, movementnya terbatas. Terus kemudian refleks tremor itu adalah seperti halnya refleks yang tidak bisa dikontrol. Dia akan bergerak terus-terusan dan tadi sudah disampaikan ada rasa sakit. Dan sakit ini otomatis adanya di perifer. Sekali lagi, terasa sakit di ujung. Bukan di kepalanya saja. Tapi kalaupun di kepala tetap adalah di perifer, bukan di susunan saraf pusatnya. Nah, artinya kondisi seperti ini dalam tanda petik akan mirip sekali dengan neuropati. Mirip sekali dengan gangguan persarafan yang kita bicarakan sekarang. Mirip meskipun sentral yang berperan untuk Parkinson. Satu. Yang kedua, dok, seperti apa
Parkinson dan seperti apa tadi yang bicarakan adalah di awal stroke. Kondisinya adalah sama. Problematik yang terjadi, kalau tadi melihat lagi kenapa sampai terjadi neuropati, neuropati tidak ujug-ujug loh. Neuropati diawali dengan peredaran darah yang terganggu. Dengan terjadinya perubahan struktur, sekali lagi perubahan struktur dari pembuluh darah yang diawali dengan gangguan baik struktur maupun fungsi dari endotel, lapisan paling dalam di pembuluh darah. Parkinson juga sama. Parkinson juga sama, diawali dengan perubahan struktur maupun fungsi dari pembuluh darah. Dan perubahan ini terjadi karena hal yang sama. Dari tekanan darah yang tinggi, dari gula darah yang banyak, dari asam urat yang banyak, dari kolesterol yang banyak, dari aterosklerosis yang terjadi. Sehingga dengan demikian saya harus balik lagi ke konteks yang sama. Peran dalam mengantisipasi penelusuran ke belakang, makanan kita, olahraga kita, manajemen stres kita, itu mewarnai terjadinya Parkinson. Jadi buat ibu yang mengalami Parkinson, maka ayo kita sisir satu persatu. Nah, bagaimana peran daripada ITERA? ITERA akan sangat mempercepat pemulihan Parkinsonnya. Jangan ada keraguan. Evaluasinya adalah dari tremornya, evaluasinya indikatornya dari rasa sakit. Makin kita manfaatkan ITERA, makin sering kita memanfaatkan gelombang TERA masuk dalam tubuh seorang yang mengalami Parkinson, berarti tubuhnya akan mengalami satu perbaikan. Ketika tubuhnya mengalami satu perbaikan, maka tremornya, kemudian rasa sakitnya, spasticity-nya, kekakuan atau gangguan movement-nya, itu juga mengalami suatu perbaikan yang signifikan dengan memanfaatkan gelombang TERA yang ada pada ITERA. Mudah-mudahan itu akan bisa diwarnai. Sekali lagi, pola makan harus dirubah, pola pikir juga sama. Jangan, saya ingin mengisyaratkan ketika kita dalam tanda petik nih terpaku atau terkondisikan karena harus dengan mohon maaf obat. Sekali lagi, tadi 3 tahun katakanlah sekarang, 3 tahun dengan Parkinson dan obat terus-terusan dikonsumsi. Harusnya kita mulai berorientasi ke sana. Obat ternyata tidak menyelesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ini juga jadi siasati. Artinya, ketika kita melakukan upaya lain selain dari kadar konsumsi obat, maka saya minta dengan sangat obat pun mulai dikurangi. Kenapa demikian? Karena konteksnya kita ingin dampak yang dari usaha lainnya dengan pola makan yang dirubah, dengan tetap bergerak, olahraga dalam hal ini, memaksakan untuk stressing, yoga, meditasi, apapun pernafasan, katakanlah usaha-usaha banyak sekali, obat dikurangi. Sehingga dengan demikian akan signifikan sekali hasilnya, termasuk dengan pemanfaatan ITERA-nya. Mungkin itu untuk Parkinson, Ibu Suci, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih ya, Dok. waktunya. Jadi memang ini gabungan dari upaya kita juga dalam menangani stres, tadi dokter bilang ya, manajemen stres, kemudian mengatur pola makan, gaya hidup juga yang lebih teratur, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi memang ini satu kesatuan sebagai fondasi bangunan kesehatan yang lengkap gitu ya dok ya. Ditambah juga dengan penggunaan ITERA tentunya ya. Nah, pertanyaan berikutnya dok, ini ada member kita yang sedang menangani pasien atau klien prostat. Jadi selain untuk 10 titik yang disarankan, ini ada yang lebih signifikan untuk dilakukan blow dok untuk prostat ya. Saya langsung jawab Bu Suci ya. Ya, silakan dok. Terima kasih. Nah, balik lagi ke yang tadi, ketika ada pembesaran prostat, ada gangguan buang air kecil, karena tidak spesifik apakah ini hanya sekedar pembesaran prostat tidak cancer atau bukan cancer atau cancer.
Prinsipnya adalah sama. Jadi kalau 10 titik sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, itu kalau boleh saya sampaikan, otomatis pembesaran prostat pun akan mengalami perbaikan. Artinya adalah makin mengecil. Karena pada dasarnya adalah baik dari sisi sel kelenjar prostatnya yang membesar, atau karena ada inflamasi, sekali lagi karena ada inflamasi di kelenjar prostatnya, ketika 10 titik itu dilakukan, dimodulasi dengan gelombang tera, itu sudah automatically peradangan yang ada di prostatnya, di kelenjar prostatnya, abnormalitas dari ukuran sel kelenjar prostatnya itu akan membaik. Satu. Jadi jangan pernah ragu, meskipun 10 titik artinya adalah tubuhnya yang di apa namanya dimodulasi dengan gelombang tera, itu tidak akan pernah negatif. Artinya adalah jangan pernah ragu untuk tidak berhasil dengan prostatnya. Satu. Yang kedua, kalau yang bersangkutan ingin konsentrasi ke prostatnya juga, maka titik prostat juga sama. Artinya adalah yang berdekatan dengan struktur anatomi dari prostat. Silahkan dilakukan. Bagian depan katakanlah, lakukan. Mohon maaf sekali lagi, harus dengan apa istilah, tingkat kenyamanan yang bersangkutan. Senyamannya. Orientasikan senyamannya. Baik jarak maupun lama. Sekali lagi, baik jarak maupun lama. Senyaman yang bersangkutan. Karena tidak ada komplain. Lakukan sendiri, bagian depan katakanlah pangkal penis atau di bawah pusat, katakanlah di bawah pusat, lakukan seperti itu. Demikian juga dengan di selangkangan. Dari bawah katakanlah selangkangan karena sendiri. Ini adalah kesendirian, dan orientasikan betul-betul ingin mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Artinya adalah, mohon maaf saya menyampaikan dengan kekuatan permintaan yang luar biasa kepada Yang Maha Penyembuh. Ini harus didasari ke arah sana. Jadi kita melakukan dengan kesendirian, tapi permintaan kita kuat. Ingin tidak terjadi lagi gangguan pada prostatnya. Buang air besarnya lancar, tidak tersendat-sendat, tidak sering dan lain sebagainya, tidak mengganggu tidur karena hal-hal yang sama. Tapi ingat lagi, balik lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya harus mengingatkan, ketika bicara kelenjar prostat, ketika berbicara baik itu hormonalnya maupun hal-hal yang lainnya, karena tidak mungkin pembesaran prostat hanya pembesaran prostat. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman saya ingatkan, ketika terjadi pembesaran prostat, mohon tidak hanya berorientasi ke gangguan prostat, tapi tubuh juga mengalami satu gangguan. Saya tidak bisa mengidentifikasi, tapi kalau kita telusuri semuanya, ada gangguan apa lagi? Ada. Kenapa saya punya keyakinan sedemikian rupa? Karena tidak mungkin berdiri sendiri. Penyakit itu saling berhubungan. Dan kapan kita akan tersadarkan? Ketika sudah mulai komplikasi. Ketika sudah komplikasi baru kita akan tersadarkan. Tuh. Prostat. Masalahnya jauh kan? Jangan ragu dengan 10 titik. Bukan seperti itu karena ingin memperbaiki seluruh tubuhnya, bukan cuma orientasi prostat. Tapi kalau yang bersangkutan ingin optimal di prostatnya, ingin menyentuh kata-kata di gangguan prostatnya, silakan. Bagian depan, penis, kanker, silakan lakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Demikian untuk gangguan prostat. Ibu Suci, saya kembalikan kepada Bapak ini teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, baik dok. Ini sudah jelas sekali ya, panjang lebar dokter tadi menjelaskannya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Yos ya. Ini dari Pulau Nan Cantik, Labuan Bajo, NTT. Jadi ada pertanyaan, apakah Ipera-Care bisa membantu untuk meringankan sakit kaku yang sejak dalam kandungan dok? Jadi bawaan lahir gitu dok. Meringankan apa? Terputus Ibu. Kaku di bagian jari tangan dok. Kata kenapa? Diulang Bu Kaku. Suci.
Iya, Atau jadi kaku di Pak Yos, bagian jari tangan. silakan Pak Yos, kalau boleh dibukakan Ya, di sini, di jari Ya, tangan. ya, ini Pak Yos, anak silakan Pak Yos, lebih baik Pak Yos, silakan Pak ya, Yos. Mungkin ini saya bisa terima suaranya. saya mau layani anak difabel yang Oke, anak. kaku sebelah tubuhnya, tangan dan jarinya sejak dalam kandungan bawaan. Apakah bisa dengan ITERA Care? Ya. Terima kasih, Dok. Hanya sindrom apa Pak Yos kalau boleh tahu? Apakah ada cerebral palsinya atau apa yang bisa disampaikan atau seperti apa? Dari Ya, yang lahir? kaku, ya dari lahir ya, kaku sebelah badan, kaki, tangan, ya. Dua-duanya atau hanya separuh? Hanya separuh. Tangan kanan, tangan. Iya, Oke, separuh. oke. Baik, baik. Saya coba Pak Yos di Labuan Bajo NTT, mudah-mudahan kita bisa ketemu ke sana. Kalau saya ke NTT ya, Anda jawab ke NTT ini, saya pengen buru-buru ketemu juga jadinya karena lihat kasusnya. Usianya berapa Pak Yos saat ini si putra atau putrinya? Ibu Yos, Ibu saya Suci boleh bisa bantu? buka mic-nya? Terputus juga dari Pak Yos. Lemah. Dinyalakan mic-nya, Pak. Mic-nya belum dibuka Pak Yos. Iya, 15 tahun. Usianya berapa? 15. Oh, sudah 15 tahun. Ya. Baik, terima kasih. Saya tidak ingin mengatakan ini terlambat atau tidak terlambat. Pertanyaan Pak Yos adalah, apakah ITERA akan mampu memberikan suatu penurunan terhadap kekakuan otot Ya. yang terjadi baik pada tangan maupun pada kaki? Demikian Ya, yang pertanyaannya, Pak Yos ya. Iya. Betul ya, Bu Ya, Suci, betul, supaya ya, betul. tidak salah. Iya, Baik. betul, Dok. Ini berbalik kasusnya, sekali lagi berbalik kasusnya adalah mirip dengan stroke. Kalau saya punya bayangan, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi oleh siapapun yang Iya, lebih betul. ahli. Ketika ada persalinan dan persalinan itu dijadikan trauma, dijadikan satu cedera buat kepala si bayi, maka mirip dengan terjadinya stroke pada bayi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah koordinasi di pusatnya untuk motorik si anak, si bayi ini pada saat lahir mungkin terjadi gangguan di sana. Sehingga mirip dengan stroke. Nah, sekarang persoalannya adalah kakunya sedemikian rupa, berarti kan bukan saja kontraksi yang berlangsung. Kontraksi nanti disertai dengan relaksasi. Artinya tadinya kaku kemudian jadi lemah, kaku lemah. Itu normal. Nah, cuma berperan. Artinya adalah usahanya cuma tidak hanya ITERA, tapi ayo kita lakukan bareng-bareng. Kenapa demikian? Karena untuk 15 tahun dengan kekakuan yang luar biasa, perlu dilakukan satu tindakan fisioterapi yang lain selain fisioterapi dengan menggunakan gelombang tera dengan ITERA. Saya minta Pak Yos atau siapapun yang memberikan bisa masukan nanti, selain daripada memberikan ITERA yang rutin, lakukan bukan semata-mata hanya pada bagian yang saja, tapi di kepalanya, kemudian di bagian lainnya juga simetris antara kanan dan kirinya juga dilakukan terapi dengan yang sama. Apalagi tadi sudah disebutkan dengan 9 titik dan sebagainya, silakan itu lakukan. Dan balik lagi, harus memanfaatkan juga saudara-saudara kita dengan kemampuan fisioterapisnya. Artinya adalah dari gerakan. Karena di sana ototnya, kemudian yang tadi saya sampaikan, antara kontraksi dengan relaksasi, teman-teman kita, saudara-saudara kita di fisioterapis, itu bisa satu mengukur, yang kedua bisa memberikan satu arah gerakan. Dan ketika arah gerakan ini diberikan kepada Pak Yos atau putranya, itu bisa dilakukan di rumah.
Jadi kita bisa melakukan di rumah dengan gerakan-gerakan yang sama untuk memberikan satu kontraksi dan relaksasi sehingga akan didapatkan suatu penurunan dari kekakuan yang alami oleh putra atau putrinya Pak Yos. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Pak Yos. Jadi manfaatkan ITERA karena di sana ada pemanasan, manfaatkan gelombang tera untuk memperbaiki sel struktur meskipun kondisinya adalah sekarang. Tapi libatkan juga fisioterapis. Libatkan juga fisioterapi untuk bisa kontraksi, relaksasi, untuk bisa di sana ada gerakan katakanlah kalau tangan misalkan ini adalah gerakan fleksi, kemudian ini adalah gerakan ekstensi. Nah ini harus dilakukan oleh orang fisioterapis dengan ukurannya, dengan tata caranya, karena melibatkan otot, melibatkan tendon, melibatkan persendian. Demikian Pak Yos, Bu Suci yang bisa saya jawabkan. Terima kasih. Sama-sama Pak Yos, terima kasih banyak terima kasih. partisipasinya, ini luar biasa. Ya. Mudah-mudahan ada perbaikan dan nanti saya tunggu kabar berikutnya dari Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. dokter. Amin, amin. Iya. Menjawab ya Pak Yes ya. Mudah-mudahan saran dari dokter tadi untuk memberikan fisioterapi tambahan selain dari terapi dari ITERA Care bisa lebih membantu putrinya Pak Yes ya. Nah, Dok, ini berikutnya ini ada keponakan dari Ibu Antik ya. Ini menurut diagnosa dokter, jadi keponakannya usia 17 tahun. Ini mengalami sumbatan di otak sebelah kanan 2 titik, sebelah kiri 3 titik. Jadi setiap bangun tidur itu kepalanya terasa sakit sekali. Dan informasi yang diberikan di sini adalah berat badan dari keponakannya Bu Antik Dwi ini sekitar 106 kg, Dok. Jadi untuk penggunaan ITERA Care biar bisa membantu keponakan beliau ini yang lebih maksimal gimana, Dok? Baik, ini kasus luar biasa karena berat badannya 2 kali saya lebih malah. Artinya apa? Kenapa saya langsung menyoroti di berat badan terlebih dahulu? Bapak, Ibu, teman-teman, saya mengingatkan berat badan yang ideal itu tidak perlu ada diskusi lagi. Sekali lagi saya tidak ideal, saya akui tidak ideal. Bu Antik ini harus jadi catatan penting nih. Terima kasih untuk pertanyaannya, tapi ini pembelajaran buat kita sama-sama. Artinya berapa usianya 17 tahun dengan berat badan 100 kilo lebih. Kegemukan atau obesitas itu identik dengan rangkaian permasalahan kesehatan. Dari mulai migrainnya, depresinya, sleep apnea-nya. Mohon maaf ada pemberitahuan dulu. Dan yang kami Ya, ini di kereta lagi ada pengumuman ya, Dok. Jadi dokter disaran sebentar. Jadi ada pesan-pesan sponsor dari KAI. Dokter sambil tadi mungkin, nah kebetulan Bu Antik Dwi Haryanti sudah buka mic nih. Mungkin Bu Antik boleh tambahkan informasi sedikit sambil kita menunggu di dokter. Indonesia. Iya, boleh. Silakan. Jalan Iya, silahkan Bu Antik kalau ada yang mau ditambahkan informasinya selain tadi usia 17 tahun dan 106 kilo. Ini putra atau putri ya, Bu, keponakannya? Untuk anaknya cowok. Oh, Cowok. laki-laki. Oke. Cuman yang yang dikeluhkan setiap bangun tidur itu mesti kepalanya sakit. Cuman itu saja yang dikeluhkan. Baik, Iya. baik. Sekali lagi, terima kasih banget. Ini satu pertanyaan sekaligus pembelajaran buat kita bareng-bareng. Itu identik dengan sakit. Mohon menjadi catatan penting buat kita. Ya.
kegemukan berarti kelebihan. Dan sekarang sudah bisa disyaratkan. Saya tidak tahu dalam bentuk MRI atau dalam CT scan atau dalam bentuk pemeriksaan angiografi lain yang memberikan gambaran kepada anak laki-laki kita 17 tahun, anak saya katakanlah, karena sama kita sama-sama memiliki anak usia 17 tahun misalnya, itu sudah ada sumbatan 235 yang terbaca oleh pemeriksaan di kepala. Dan manifestasinya adalah rasa sakit ketika bangun, ketika mulai melakukan satu aktivitas. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pembuluh darah arteri yang tersumbat di kepalanya hasil pemeriksaan yang terbatas sekali. Kenapa saya katakan terbatas? Karena yang diperiksa cuma di kepala. Sementara pembuluh darah arteri bukan cuma di kepala, tapi di seluruh tubuh anak kita. Di dengkulnya ada arteri, di pahanya ada arteri, di perutnya, di paru-parunya, di ginjalnya, semua mengalami sumbat. Ini tidak diperiksa. Makanya saya katakan ini adalah satu pembelajaran buat kita. Ada nasi. Kenapa? Karena kita akan fokus di satu titik. Sakit kepala, kemudian diperiksa kepalanya, sampai ke angiografi, sampai pemeriksaan pembuluh darah, dan diketahui sumbatan. Tapi bagian lain tidak diperiksa. Arteri di pankreasnya yang mengantarkan insulin dari sel beta pankreas ke seluruh tubuh tidak diperiksa ada sumbatan atau tidak. Sekali lagi, ini adalah pembelajaran buat kita. Jadi orientasi saya di kegemukannya. Saya ingin sekali lagi memanfaatkan ITERA atau usaha kita dengan ITERA untuk sesegera mungkin menurunkan berat badannya. Kenapa orientasi saya ingin menurunkan berat badan? Sebentar. Iya, sambil menunggu informasi kereta pengumuman, apakah Bu Antik Dwi Haryanti ada informasi lain yang mau ditambahkan? Untuk TG-nya ya, Pak. TG-nya itu kelebihan 42, Bu. Terus TG-nya kolesterolnya, Kesempatan Anda. ya kolesterolnya naik sedikit. Hasil pemeriksaan dokter tuh ya Bu ya. Iya, Lainnya Bu? semuanya normal. Lainnya normal. Oke. Silakan Dok. Kita tunggu dulu ya Bu Antik ya, sebentar ya. Iya, iya Bu Ade. Untuk kita blow itu untuk pankreasnya aman, tapi ginjalnya dia merasa kepanasan berarti kan tidak aman kan gitu. Berat toh. Oh, Nah, pada waktu disorot itu ginjal, ada ke bagian ginjal ya. ya, bagian ginjalnya itu pada waktu itu ya dia merasa panas. Bu, cuman saya mau tanya Bu, tadi keluhannya kan waktu bangun tidur aja tuh katanya. Nah itu aktivitas sehari-hari gimana? Waktu sekolah atau Aktivitasnya apa? kan cuma sekolah. Betul. Sekolah. Itu sakit kepalanya? Kepalanya itu pokoknya kalau dia bangun tidur itu mesti sakit. Bangun tidur aja berarti? Ya, bangun tidur. Nanti kalau di sekolahan ya, di sekolahan gitu ya, dipakai untuk berpikir sedikit, itu ya juga sakit. Gitu. Pokoknya Oke, kalau Dok. dia itu Baik. agak sedikit berat, sakit. Iya, baik Bu. Baik, ini jadi sekarang tambah lengkap lagi. Saya akan tambahkan lagi. Tadi dibicarakan TG-nya sudah melampaui batas dari angka normal. Artinya betul-betul lemak dan seterusnya. Tapi kemudian kolesterolnya hanya Normalnya, sedikit naik Dok, atau normalnya berapa Ya. Dok jadinya Dok? tinggal dilihat angkanya. Saya tidak, artinya begini, Oh, maksud saya tadi kan nggak tahap perlu 2 yang disampaikan. harusnya secara apa namanya, ketika kita ngelihat hasil pemeriksaan darah, bukan cuma semata-mata angka dari meningkat atau melampaui batas normal atau tidak.
Itu acuan pada saat itu. Yang jadi catatan buat saya begini maksud saya. Ini lebih serius lagi soalnya. Jangan hanya melihat dari angka pemeriksaan darah. Ingat ya, hanya melihat pemeriksaan darah, TG-nya, kolesterolnya, nanti fraksi dari kolesterolnya, pembagian dari kolesterolnya, entah itu LDL-nya. Ini bukan orientasi di sana. Sekali lagi karena yang diperiksa adalah darah. Pembuluh darahnya diperiksa tidak? Tidak. Jadi berapa banyak TG, berapa banyak kolesterol, berapa banyak lemak yang sudah jadi plak, numpuk di pembuluh darah. Itu tidak mungkin diperiksa. Yang diperiksa tadi cuma kepalanya doang. Sudah ada sumbatan itu adalah plak. Plak itu adalah kolesterol, plak itu adalah TG, plak itu adalah lemak. Jadi yang diperiksa cuma di kepala dan itu pun tidak seluruhnya. Ada ketika kita bicara CT scan katakanlah ada berapa potongan, katakanlah 64 slice misalkan, ketinggian sekian, hanya berorientasi di situ, pasti akan selalu terbatas. Artinya sekali lagi ketika melihat gambaran TG-nya, kolesterolnya, itu bukan normal. Bukan baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena sudah memberikan informasi sakit kepala. Kalau sudah ada gejala sakit, ingat ini sudah komplikasi serius. Makanya orientasi saya tidak ke sumbatannya, tapi bagaimana supaya tidak terjadi lagi sumbatan yang sekian banyak di kepala maupun di tubuhnya. Harus sesegera mungkin diturunkan berat badannya. Dan saya ingin memanfaatkan ITERA untuk sesegera mungkin menurunkan berat badan. Karena dengan faktor penurunan berat badan, sekali lagi dengan faktor penurunan berat badan, sakit kepalanya berkurang. Kolesterol otomatis berkurang. Triglycerida otomatis berkurang. Seluruh gejala, dan ini sudah menyangkut ke fungsi livernya sudah berat minta ampun. Perlemakan hatinya juga berat minta ampun. Karena faktor obesitas, kegemukan. Paru-parunya, sekali lagi paru-parunya itu berat sekali. Karena untuk membuang CO2-nya sendiri susah. Kalau udah membuang CO2 susah, berarti ngambil oksigennya juga susah. Kenapa demikian? Karena kualitas darahnya, seperti yang tadi disampaikan, kalau sudah ada gejala sedikit saja, oh ini TG-nya tinggi. Bukan cuma TG-nya tinggi sedikit, bukan. Itu sudah harus diprediksi ini serius sekali. Oh normal, kolesterolnya masih normal, masih lewat cuma sedikit. No, tidak. Karena masih overweight. Lemak dalam tubuhnya masih banyak. Sehingga otomatis tidak akan pernah berakhir dengan, dan itu hanya diperiksa pada saat itu. Ingat ya, pemeriksaan darah aja pada saat itu. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ingat ya, anak kita masih aktif, masih makan. Ketemu lagi lemak lagi, ketemu kolesterol lagi. Dan selesai. Jadi sekali lagi, segera turunkan berat badannya. ITERA, makanan betul-betul harus dijaga. Kalau saya keras, kalau sekarang ini benar-benar puasanya harus keras karena udah overweight betul-betul. Puasa yang sehat ya. Jadi penurunan berat badan yang sehat bukan apa namanya drastis dan seterusnya, tidak. Jadi makanan harus full, tapi makanannya tidak mengandung lemak dan kolesterol. Makan harus banyak, tapi bukan lemak dan kolesterol. Ini yang harus dipikirkan oleh kita. Buah pasti akan memberikan makanan terbaik buat anak kita. Kalau si anak kita suka dengan buah A, maka itulah yang akan menyelesaikan masalah kesehatan. Loh, seperti yang tadi dilakukan sampai penjelasan dari Bu Antik, ketika titik pankreasnya tidak panas, titik ginjalnya panas, lakukan terus. Lakukan dimanapun, titik manapun, titik dan seterusnya, seluruh tubuhnya diperbaiki. Tapi makanan betul-betul terpola. Terpola untuk sehat, terpola untuk menurunkan berat badan. Porsinya, frekuensinya, nopilnya, itu harus betul-betul, ini tugas luar biasa. Demikian juga dengan aktivitas fisik. Dalam hal ini adalah olahraga. Jalan kaki,
membuat aktivitas yang sangat menyenangkan, tapi tidak sampai melelahkan, itu juga harus dicari oleh yang bersangkutan, oleh anak kita, dibimbing oleh Bu Antik atau dibimbing oleh orang yang dewasa. Bisa segera menurunkan dari 100, dari 106 katakanlah turun 3 kilo, 10 kilo, dan seterusnya. Itu harus betul-betul bertambah. Mungkin itu jawabannya dari saya, Bu Antik. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Khusus untuk kasus overweight. Terima kasih. Iya, terima kasih Assalamualaikum, Bu banyak Suci. Dokter Setio. Iya, Pak, sebentar ya Pak. Oke. Nanti saya buka untuk sesi pertanyaan langsung ya. Iya, tadi Bu Antik sudah dipaparkan dari Dokter Setio panjang lebar. Jadi yang penting adalah sekarang penanganan obesitasnya, Bu. Ya, jadi nanti disampaikan pada ponakannya, mungkin lebih mengatur pola makan dan juga olahraga. Jadi PR utamanya tadi Dokter Setio sampaikan adalah penurunan berat badan dulu. Ya, baru nanti penanganan yang selanjutnya. Karena obesitas ini yang jadi kunci. Gitu. Jadi dan mungkin Dok Suci bisa tambahkan sedikit ya Dok. Kebetulan kan kita juga punya lini suplemen kesehatan Dok. Jadi kita juga punya Prime Life, itu salah satunya yang rasa vanilla, itu sebagai meal replacement. Jadi cocok sekali untuk mereka yang melakukan diet karena mengandung biji-bijian dan juga tinggi protein. Nah, jadi cocok banget untuk penurunan berat badan. Karena ini memang sangat sesuai untuk dikonsumsi bagi mereka yang mau melakukan diet. Ya, baik. Nah, sekarang ini ada pertanyaan dari Pak Yuliono, Dok. Ini mengalami kesemutan di daerah telapak tangan ya, terutama waktu pegang setir motor katanya, Dok. Atau mungkin semutnya karena getaran motornya kali, Pak Yuliono. Dan ini kalau di terapi gimana, Dok? Yang maksimalnya ya, Dok? Pada dasarnya sama. Jadi bukan berarti karena aktivitas fisiknya si tangan ini sering digunakan karena katakanlah pegang stang motor atau main badminton, main tenis dan lain sebagainya, bukan. Ingat ketika terjadi kesemutan, ketika terjadi sensasi yang dalam tanda petik adalah tidak enak, tidak biasanya, itu menggambarkan adanya neuropati. Kenapa? Karena darah tidak akan ngirim. Kelainan pembuluh darah tidak akan ngirim sensasi apa-apa. Jadi kita tidak bisa baca. Tidak ada kabar sama sekali bahwa pembuluh darah kita itu mengalami kerusakan, itu tidak bisa kabar. Tapi kalau neuropati atau siapa tugasnya? Tugasnya adalah kerusakannya ada di pembuluh darah, kerusakannya ada di apa sekarang bicara bagian lain daripada saraf, katakanlah otot misalkan. Kerusakannya ada di mana? Tapi otot tidak bisa ngirim berita. Yang ngirim berita adalah saraf. Jadi artinya setiap ada berita yang dikirimkan dalam satu semut, bas, atau apalagi sekarang kram, katakanlah ototnya kram, mungkin memang ototnya terasa ada keramnya ya, kaku dan seterusnya, sakit dan seterusnya. Tapi neuropati sekali lagi itu adalah tanda bahwa ada kerusakan saraf. Artinya kerusakannya bukan cuma di tingkat pembuluh darah, bukan cuma di tingkat yang lain selain saraf, tapi sudah mengenai saraf, kesemutan. Maka terjadi hal yang harus kita antisipasi yang sama. Tanyaannya sama sekarang. Mananya yang terapi? Jangan konsentrasi di pergelangan tangannya saja. Sekarang kita masalah. Tapi seluruh tubuh kita ada perifer, ada ujung saraf. Lebih mempercepat, sekali lagi, jauh lebih mempercepat karena kita mendapatkan rangsangan di banyak tempat, bukan di telapak tangan atau hanya di tangan. Terapis biasa. Sama aja dengan kasus yang tadi ketika kita berbicara Ustaz, terapi seluruhnya
Kita berharap tidak ada lagi kelainan kelenjar di tubuh kita, baik kelenjar prostat, karena di tubuh kita banyak kelenjar, termasuk di kulit kita kerja keringat. Kita akan mengirimkan yang sama, sistem yang sama, sistem kelenjar, baik kelenjar eksokrinnya maupun endokrin hormonal, dan pasti akan melibatkan itu juga. Jadi buat Pak siapa tadi yang mengalami gangguan di telapak tangan, terapi seperti biasa, sentuh juga bagian yang bermasalah. Pak Lilik ya, Pak Lilik hal yang sama lakukan ya. Demikian. Monggo kalau mau ditambahkan silakan Pak Lilik. Saya kembalikan ke Pak Lilik dan Tadi pertanyaan dari Pak Yuliono ya dok ya. Iya. Pak Lilik pertanyaannya juga sama seputar kesemutan di bagian tangan. Mungkin Pak Lilik boleh dibuka mic-nya. Iya, anak saya usia 8 tahun, Mas. Dari kecil dia udah ada gangguan telinga. Pendengaran masih ada cuma sedikit. Jadi dia sekarang pakai alat bantu dengar. Nah, sekarang saya mau belum pakai Tera, itu caranya gimana, Dok ya? usianya berapa Pak Lilik yang mengalami 8 tahun kurang lebih, Dok. Masih SD kelas 2. usianya 8 tahun? Iya. 8 tahun usianya? Iya, Oke. betul. Baik, tapi bicara, mendengar masih bisa sebelum pakai alat bantu dengar. Kalau bisa, Apa istilahnya ya? Pemeriksaan THT-nya itu berapa persen sebelum menggunakan alat bantu dengar di anak ini? Pak Lilik? ya saya lupa, Dok, tapi pendengaran itu masih ada, cuma kecil gitu, kiri kanan juga Oke. beda. Nah, masih ada pendengaran. Dan bicara juga bisa, cuma ya karena pendengarannya kurang, jadi pembicaraan lancar. Baru bisa papa, mama, sama yang umum aja. Kenapa saya tanyakan ini? Kenapa saya tanyakan si pendengarannya berapa banyak dan sebagainya, apalagi masih ada kesempatan jauh lebih baik karena dipakai alat bantu dengar. Itu memberikan kesan kepada kita semua bahwa fungsi pendengarannya masih tidak 100% terganggu. Masih memungkinkan untuk bisa ditingkatkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana peran ITERA? Ya, betul. Hal yang sama, sekali lagi hal yang sama dilakukan oleh saudara-saudara kita dengan gangguan yang berbeda. Jadi jangan konsentrasinya pada telinganya. Sekali lagi jangan konsentrasi pada telinga. Kita atau catatan pembelajaran kita malam ini adalah pusat pendengaran adanya di telinga. Sekali lagi ya, pusat pendengaran adanya di telinga. Tapi telinga itu adalah perifer. Sekali lagi, telinga itu bukan susunan saraf pusat, adanya di perifer. Artinya berarti memang ada gangguan di perifer. Nah, karena ini adalah guanya, berarti karena dari mengalami satu gangguan fungsi pendengaran itu ada di telinga bagian dalam. Nah, sekarang kita tidak bisa serta-merta berorientasi hanya pada telinganya. Sekali lagi tidak hanya serta-merta pada telinga, tapi ini tetap harus menjadi target. Telinga harus tetap menjadi target untuk terapi. Ya, tapi badan yang lainnya, Pak Lilik, itu juga harus diorientasikan. Kenapa demikian? Karena ketika si anak kita ini umur 8 tahun jauh lebih sehat karena mendapatkan manfaat dari gelombang Tera yang diberikan oleh Tera, maka dia kecil lebih sehat. Dan yang harus dilakukan adalah ketika sekarang mau berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan katakanlah diterapi dengan TeraCare, mungkin tiap hari, copot lagi, bantu dengannya, periksa lagi. Harus ada pemeriksaan ulang lagi setelah diberikan terapi 1 bulan, 2 bulan.
Kenapa demikian? Kita manfaat dari pemberian alat baiknya signifikan dan alat bantu dengarnya akan jauh lebih dikurangi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lili, terima kasih pertanyaannya juga. Pembelajaran buat kita. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Dokter Setio. Mungkin tadi Pak Lilik bisa disimpulkan lagi bahwa tadi Dokter Setio juga menyarankan apabila setelah dilakukan terapi, nanti dilakukan pemeriksaan kembali oleh dokter THT ya dok ya. Jadi tadi Pak Lilik nanti biar bisa tahu perbedaannya atau progresnya gimana. Jadi secara bertahap setelah melakukan terapi, coba diperiksa lagi ke bagian THT dengan harapan nanti berangsur-angsur penggunaan alat bantu dengar bisa berkurang begitu ya dok ya tadi ya. Iya. Nah dok ini tadi ada pertanyaan nih dok dari Hong Kong ya. Ini dia ada anak umur 6 tahun ini memiliki flek di paru-paru dok. Jadi untuk pemaksimalan blow ini bagaimana menurut dokter ya? Barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Selain itu saya juga rangkum juga. Nah ini dari Pak Johannes Harnawi. Ini disebutkan bahwa menurut dokter kira-kira kejadian neuropati verifir bisa membaik nggak dengan penggunaan ITERA? Tadi sebetulnya sudah dipaparkan juga ya dengan dokter ya, tapi mungkin nanti bisa dielaborate lagi. Silakan dok, tadi yang pertama dulu dok. Untuk paru-paru ya, flek di paru-paru, anak usia 6 tahun. Baik, saya coba jawab. Anak 6 tahun dengan flek di paru-paru. Artinya adalah terindikasi adanya infeksi spesifik TB. Biasanya seperti itu. TBC biasanya langsung kategorikan sebagai flek di paru-paru. Lalu bagaimana peran TERA? Mungkin nanti jadwal berikutnya kita bicara paru-paru. Bu Suci, ingetin saya nanti saya coba akan mengarahkan ke arah sana. Karena banyak sekali kasus paru-paru. Betul dok. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini adalah apalagi anak kita masih kecil ya. Mohon maaf saya. Karena kita masih kecil 6 tahun. Spesifik TB dan terapinya spesifik TB. Artinya adalah antibiotiknya harus TB, TBC. Ini sangat memberatkan. Saya harus menyampaikan sangat memberatkan kepada badan si kecil. Kenapa? Karena ginjalnya, karena livernya, karena telinganya, itu pasti akan sangat berat sekali menerima antibiotik spesifik untuk TB. Itu catatan penting buat kita lakukan, buat kita pertimbangkan baik-baik. Jangan sampai anak kita, cucu kita, si kecil terkena TB. Karena ini sangat memberatkan sekali. Terapi dengan antibiotik spesifik tidak hanya 1, 2, 3, ini akan sangat memberatkan sekali. Sangat toksik ke telinga, sangat toksik ke liver, sangat toksik ke ginjal. Nah, saya ingin menyusulinya justru dengan pemanfaatan ITERA. Bapak Ibu teman-teman sekalian, apalagi anak kecil. Artinya adalah anak, ingat ya, pasti tidak akan lupa semuanya. Ketika kita masih bayi, pasti dijemur. Mohon maaf ya, ini jemur ini tidak melihat umur. Sekali lagi ya, berjemur berarti dengan sinar, dengan gelombang, itu dari dulu kita menikmati itu. Sadar dan tidak sadar kita melampauinya itu dengan tidak ada protes sama sekali. Dijemur untuk sehat. Apalagi bayinya kuning,
baru lahir terus kemudian kuning, maka dianjurkan berlama-lama berjemur. Berarti mendapatkan paparan sinar matahari, mendapatkan gelombang, berbagai gelombang masuk dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana peranan ITERA dengan gelombang teranya? Sama. Jadi manfaatkan sekali lagi si kecil ini sesering mungkin dengan paparan gelombang tera. Karena daya jangkaunya, kedalamannya, manfaatnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang lain. Ini tidak perlu diskusi panjang ke sana. Artinya sekali lagi, manfaatkan ITERA, baik punggungnya, dadanya terus-terusan, badannya, kaki dan tangannya. Lakukan meskipun dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat sebentar. Kita tidak bicara 2-3 menit katakanlah, kalau apalagi 5 menit katakanlah. Mungkin tidak lebih dari 2 menit selesai. Dari 2 menit selesai. Tapi lakukan berulang. Entah itu setiap 1 jam, entah itu setiap setengah jam katakanlah kalau mau, atau 1 jam lah. Lakukan terus. Setiap 1 jam, 2-3 menit selesai. 2-3 menit selesai. Lakukan lagi jam berikutnya. Lakukan berulang-ulang agar apa? Agar mendapatkan satu perubahan kekuatan daripada sel paru-parunya untuk melawan untuk bisa jauh bertahan terhadap infeksi TB-nya, terhadap apa sekarang kita bicaranya, rumah yang dibentuk atau isolasi yang dibentuk oleh bakteri TB. Karena ini yang membangun flek-fleknya itu. Fleknya itu adalah rumah-rumahnya dia mengisolasi diri supaya tidak terkena antibiotik dan seterusnya. Nah, ini harus dilawan oleh sel yang sehat di paru-parunya, oleh sel sehat paru-paru. Sel sehat paru-paru akan didapatkan bila kita memanfaatkan gelombang tera yang terus-menerus atau yang terpapar lebih sering lagi. Ingat, kalau matahari hanya saat pagi, katakanlah, kita akan terpapar. Berikutnya malam tidak ada. Tapi kalau di tera, kita bisa manfaatkan gelombang itu pada saat malam hari. Lagi tidur anak kita, sama. Kita kasih 2-3 menit, balikan badannya, kemudian selesai. Kita tersadar lagi, lakukan lagi seperti itu, dan evaluasinya sama. Balik lagi sekali lagi. Evaluasinya adalah pemeriksaan ronsen paru-paru si anak. Ketika kita bisa melakukan ini dalam seminggu, atau setelah nanti anjuran dokternya, kadang-kadang ronsen dibatasi. Silakan untuk evaluasi, serahkan kepada dokter paru-parunya atau dokter anaknya, kapan harus diperiksa lagi, ngikutin. Karena kita melakukan dengan ITERA. Mungkin itu untuk yang si kecil dengan fleknya. Lanjut tadi yang satu lagi, Bu Suci, saya tidak catat karena ada pengumuman di sini, silakan. Iya, tadi sebentar. Yang apa namanya, yang akan sembuh atau tidak neuropati? Jawabannya harus Iya. pasti. Jawabannya harus pasti, harus yakin bahwa neuropati akan ada perbaikan signifikan sekali. Kenapa demikian? Karena tidak berorientasi pada neuropatinya, tapi berorientasi pada tubuh. Ketika tubuhnya itu jauh lebih sehat dan signifikan perbedaannya, maka neuropati juga 100% akan mengalami satu perbaikan. Mungkin itu jawaban untuk neuropati bisa sembuh atau tidak. Terima kasih, Bu Suci. Iya, baik dok. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin nanti kalau kita lanjutkan jadi agak panjang dok penjelasannya. Sedangkan ini untuk Zoom malam hari ini kita sudah hampir 2 jam. Jadi Dokter Setio juga sudah masih dalam perjalanan menuju Surabaya ya dok. Jadi ini kami berterima kasih sekali sama Dokter Setio yang masih tetap semangat. Aduh, luar biasa meskipun di kereta tantangannya sinyalnya juga putus-putus, banyak pengumuman-pengumuman, tapi dokter tetap semangat memberikan pemaparan buat kita semua ya. Ini kita terima kasih banget. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendrop pertanyaan di kolom chat, jangan khawatir, ini semua sudah Suci capture. Nanti pada waktu disiarkan di tayangan ulang di YouTube, nanti akan kami jawab melalui kolom komentar ya. Iya, jadi nanti Suci minta izin ya dok ya, kirim ke WhatsApp dokter pertanyaan-pertanyaan susulannya ya dok ya. Yes, Iya. yes, silakan Bu Suci. Terima Oke, kasih banyak. iya, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, demikian Zoom produk kita pada malam hari ini.
mengenai peripheral neuropati yang disampaikan oleh Dr. Setio Budi Prayitno. Terima kasih banyak Dok atas ilmunya, atas informasinya, Sami. luar biasa. Selamat jalan, silahkan Terima kasih istirahat, banyak. silahkan bobok di kereta supaya nanti dokter besok pagi bisa enjoy aktivitas dokter di Surabaya. Baik, sampai ketemu nanti di sesi kita berikutnya ya Dok ya. Nanti kita Baik, jadwalkan baik. lagi mengenai tadi topik Paru-paru seputar kelihatannya. paru-paru. Betul, iya paru-paru ini menarik sekali nanti ya. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak sudah masih bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di Zoom call produk Live Indonesia minggu depan. Yes. Ya, terima kasih, selamat istirahat. Boleh buka mic-nya semua. Jadi Yes. kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada dokter. Iya. Sampai-sampai terima kasih Selamat semuanya. malam. Pak Tony, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sampai terima kasih Pak Tony, luar biasa, Terima senang kasih, banget. Dok. Yes. Selamat malam, dokter. Selamat malam, saya pamit ya. Bapak Terima Ibu kasih semua. banyak. Assalamualaikum Dokter warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum.